Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di kelas 3 tema 1 subtema 4 ya. Nih tujuan pembelajarannya disimak baik-baik ya. Ya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan biji dan tunas. Yang pertama ya, perkembangbiakan biji. Oke, kita lanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Lihat bagian-bagian biji di bawah ini ya. Itu ada embrio yang ditunjukkan itu kursor ya. Yang selanjutnya ada kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ditunjukkan tuh, itu kursornya ya. Selimut biji untuk melindungi biji ya. Disimak baik-baik adik-adik. Kita lanjutkan ya. Contoh tumbuhan dengan biji ya. Ini buah semangka adik-adik. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Coba adik-adik, yang mana dulu coba? Oke, yang mana dulu? Yang A, B, C, atau D, atau E? Coba disimak, yang mana? Oke, berarti yang D dulu. Bagus, sudah pintar adik-adik. Yang selanjutnya yang mana? Ya, betul, yang B. Pintar sekali. Selanjutnya yang mana? Adik-adik harus semangat ya belajarnya. Ya, yang selanjutnya yang E. Kemudian yang selanjutnya yang mana lagi adik-adik? Ya, betul sekali. Itu yang C. Sudah mulai tumbuh ya. Adik-adik harus tahu ya. Ya, yang terakhir yang A. Sudah mulai berbuah adik-adik. Pintar sekali semuanya. Tepuk tangan ya adik-adik buat kita semua. Adik-adik pintar sekali. Ayo kita simak bareng-bareng ya. Biji, apa itu biji? Coba kita jelaskan bersama. Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan susah tumbuh jika ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya, bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Seperti itu adik-adik. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Benih kemudian ditanam di polybag atau bisa menanam langsung di lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira kedalaman 5 cm dan tabur benih tersebut. Begitu adik-adik. Yang kedua ya, tunas kecil atau kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah.
Pada fase ini, bagian para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. Seperti itu. Yang ketiga, bunga semangka ya adik-adik. Adik-adik simak baik-baik ya. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Bunga semangka unik karena memiliki dua kelamin dalam satu bunganya, yaitu jantan dan betina sekaligus, atau biasa juga disebut dengan bunga banji. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kuning mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laut akan menjadi buah semangka. Seperti itu adik-adik. Yang selanjutnya yang keempat, disimak baik-baik ya. Awal buah semangka hanya sebesar bola bekel, jadi kecil ya bola bekel. Namun ketika sudah mulai pertumbuhan, semangka bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah ya. Pada saat ini, peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani, seperti memperhatikan tanah apakah lembab atau tidak, karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak dan membusuk. Petani juga perlu memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian bila perlu, para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk ini digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan, karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Seperti itu adik-adik. Ini contoh pertumbuhan semangka ya. Yang selanjutnya, selain tumbuhan biji, tumbuhan selanjutnya juga tunas ya. Tadi kan biji, sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contoh, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang. Pisang dan cocor bebek. Ini contohnya adik-adik. Ada pisang, ada tebu, bambu, cocor bebek. Ya, pasti adik-adik pernah melihat tanaman-tanaman di bawah ini ya. Pasti di lingkungan kita banyak. Nih, pintar adik-adik, pasti. Ya, sudah tahu ya adik-adik, tadi ada tanaman dengan biji dan sekarang tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya ya adik-adik.
salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Seperti itu adik-adik. Ya, ini potong batang ya, batang bambu. Contoh untuk bisa bermain apa ini adik-adik? Ya, lompat ya, bermain lompatan ini adik-adik. Ini salah satu contoh pemanfaatan tumbuhan bambu ya. Mereka itu saling bekerja sama ya adik-adik. Jadi mereka itu bekerja sama. Ini bermainnya kira-kira di mana ya adik-adik? Ya, pinter sekali. Ini di sekolahan, di lingkungan sekolah. Ya, pentingnya bekerja sama ya. Tadi kan bermain lompat bambu memerlukan kerjasama ya adik-adik. Kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan berbahaya untuk pemainnya. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan ya adik-adik. Pinter. Coba simak baik-baik contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tadi melakukan permainan kelompok. Adik-adik pasti kalau di desa ya, di kampung ya, biasanya banyak permainan yang melibatkan banyak orang ya. Ini adik-adik, ada gobak sodor, balap pakyak ya. Biasanya 17-an itu banyak ya. Lomba-lomba ya. Ini ada lompat bambu. Seperti itu adik-adik. Ini adalah contoh kerjasama ya. Kerjasama di lingkungan sekitar kita ya. Yang kedua ini merawat tanaman di sekolah bersama teman. Ini juga contoh kerjasama. Di mana ini adik-adik? Ya, benar sekali, di sekolah. Ya, di sekolah juga kita harus terbiasa bekerja sama ya. Jangan kita apa-apa sendiri. Jadi harus bekerja sama, kecuali kalau ulangan ya, harus dikerjakan sendiri. Nih, selanjutnya melakukan kegiatan menanam pohon. Ini juga kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan tersebut akan menjadi ringan. Begitu adik-adik. Nih, manfaat kerja sama. Coba yang pertama, manfaatnya itu nih, yang seperti tadi yang kakak jelaskan, pekerjaan cepat selesai ya pastinya. Yang kedua, membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Pinter. Nih, kerjasama di sekolah nih, contohnya adik-adik. Ada kerja bakti. Oh, kerja bakti di kelas ini adik-adik. Ya, contoh kerjasama di sekolahan ya. Ada yaitu kerja bakti membersihkan kelas adik-adik. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Selain di kelas, lingkungan sekolah kita juga harus bersih adik-adik. Kalau dikerjakan bersama-sama, pasti lingkungan akan lebih cepat selesai dikerjakan. Coba bayangkan kalau dikerjakan sendiri satu sekolahan, wah lama sekali pasti selesainya. Seperti itu adik-adik. Nih contoh kerjasama di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah juga
harus bekerja sama ya, supaya pekerjaan di lingkungan rumah cepat selesai. Nih, kerja bakti membersihkan halaman rumah. Nih, mereka kerjasama ya. Kerjasama itu banyak ya manfaatnya ya adik-adik. Yang selanjutnya ini merapikan mainan bersama. Ya, kalian tuh adik-adik ya, kalau bermain, mainannya kalau sudah selesai dirapikan, jangan ditinggal, dirapikan bersama-sama ya. Ya, pintar sekali. Yang selanjutnya ini menyiapkan makan malam bersama. Ya, kalian di rumah ya, bantu orang tua kalian menyiapkan makanan, jangan cuma makan ya. Kalau orang tua sedang menyiapkan makanan, coba adik-adik dibantu, pasti orang tua akan lebih senang adik-adik. Semangat ya adik-adik. Cukup sekian pembelajaran hari ini adik-adik. Semangat belajarnya. Sampai bertemu lagi.